Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Rifli Hari Nugraha dari kelas akuntansi reguler B. Saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum dalam Islam mengenai bab 5. Nah, yang pertama adalah sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Yang kedua adalah hadis, sumber hukum yang kedua. Yang ketiga adalah ijma ulama. Yang keempat qiyas. Nah, itu dalam ajaran bias yang pada umumnya. Sedangkan pada Muhammadiyah sumber hukum yang harus dijadikan pedoman yaitu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada tarjih. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu yang Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling utama. Secara etimologis, Al-Quran adalah bentuk mazhar dari kata qoro dan sawazan dengan kata fulan yang artinya bacaan. Berbicara tentang apa yang tertulis padanya atau melihat menelaah dalam pengertian ini. Sifat isim maf'ul. Hal ini sesuai dengan firman dalam surat Al-Qiyamah yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi kata Al-Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran secara terminologis ditemukan dalam beberapa definisi, yaitu menurut Shaltut, Al-Quran adalah lafaz Arabiang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, Al-Syaukani mengartikan Al-Quran dengan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran adalah sumber hukum atau dasar hukum yang utama dari ajaran atau syariat Islam. Karena Al-Quran adalah wahyu yang langsung dari Allah. Jadi hukum yang ada dalam Al-Quran sudah pasti benar. Yang kedua adalah adalah hadis. Hadis atau as-sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis menjadi penjelas ayat-ayat Al-Quran yang tidak sepenuhnya dipahami oleh umat manusia. Nah, hal ini dikemungkinkan karena Al-Quran tidak hanya berisi ayat-ayat yang jelas, tetapi juga banyak ayat yang samar sehingga membutuhkan penjelasan terperinci, salah satunya dengan perihal sholat. Nah, hadis juga merupakan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal yang disebut pula dengan sunnah
kauliyah. Nah, yang disebut sunnah kauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang tuntunan dan petunjuk syara atau peristiwa-peristiwa, kisah-kisah baik berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Nah, jadi dari sini tampak bahwa kedudukan hadis menjadi penting terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu para ulama sepakat untuk menempatkannya sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, yang selanjutnya adalah Al-Ijma. Al-Ijma. Menurut hukum Islam, pada prinsipnya ijma adalah kesepakatan beberapa ahli istilah atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma merupakan salah satu upaya istihad umat Islam setelah qiyas. Kata ijma berasal dari kata jam, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Nah, ijma mempunyai dua makna, yaitu menyusun mengatur suatu hal yang tidak teratur. Nah, oleh sebab itu berarti ijma adalah menetapkan, memutuskan suatu perkara, dan berarti pula istilah ulama fikih. Ijma terdapat menjadi dua, yaitu ijma shoreh dan ijma sukuti. Nah, ijma shoreh adalah ijma jelas atau nyata apabila ijtihad, terdapat beberapa ahli ijtihad yang atau mujtahid menampilkan ucapan atau perbuatan masing-masing. Jadi ijma shoreh adalah mencerminkan perbuatan, sedangkan ijma sukuti adalah mengemukakan pendapat atau pemikirannya. Nah, pemikiran dari para ulama. Pada hakikatnya ijma memiliki sandaran yang selalunya tersebut beberapa dalam aturan, yaitu pertama, bahwa ijma tidak mempunyai dalil tempat sandarannya, ijma tidak akan sampai kepada kebenaran. Yang kedua, bahwa para sahabat keadaannya tidak akan lebih baik keadaan Nabi, sebagaimana diketahui Nabi saja tidak pernah menetapkan suatu hukuman kecuali berdasarkan kepada wahyu. Dan yang terakhir adalah bahwa pendapat yang tidak didasarkan kepada dalil tidak dapat diketahui kaitannya dengan hukum syara kalau tidak dapat dihubungkan kepada syara, tidak wajib diikuti. Yang keempat adalah al-qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dapat dilihat hukumnya. Arti perkataan dalam qiyas adalah menurut
bahasa, ukuran, atau timbangan, persamaan anatologi, dan menurut istilah ahli ushul fikih mencari kebanyakan mungkin persamaan antara kedua peristiwa dengan mempergunakan cara dedukasi. Nah, jadi sesuai dengan contoh dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar berjudi, mengudi nafs dengan panah perbuatan itu agar tidak dapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah. Nah, yang terakhir menurut Muhammadiyahan adalah tarjih secara harfiah, berarti cara melakukan istilah tarjih sendiri sebenarnya berasal dari disiplin ilmu fikih. Akan tetapi dalam lingkup Muhammadiyah, pengertian tarjih telah mengalami pergeseran. Oleh karena itu, tarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu masalah dilihat dari perspektif agama. Sekian pemaparan tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.